Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Decision Support System tentang penentuan jumlah produksi barang berdasarkan riwayat penjualan dan stok SAW, Fazi dan Fazi Sugeno Alternatif Bisnis. Nah, kami beranggota 3 orang. Yang pertama ada Fitri, yang kedua Fikri, dan yang ketiga ada saya sendiri, Ulfiatin. Lalu di sini ada masalah utama yang dimana terkadang kita itu bingung nih ngetentuin si urutan minuman mana sih yang harus diduluin gitu kan, kayak yang harus diduluin di produksi hari ini tuh yang mana ya gitu. Terus berapa sih jumlah si pasti botol yang harus dicetak tuh gitu, biar si stoknya ini tuh tidak menumpuk gitu, nggak numpuk banget gitu, basi atau kehabisan. Nah, dari masalah tersebut ada solusinya. Yang pertama itu metode simple additive weighting, di mana digunain untuk nentuin si peringkat prioritas produk mana nih yang harus didahuluin untuk diproduksi gitu. Lalu ada juga metode Fazi Sugeno, yang dimana ini tuh ngelanjutin nih perhitungan untuk nentuin target akhirnya si jumlah botol itu yang harus diproduksi itu berapa gitu. Terus berdasarkan kondisi tren pasar dan juga sisa stok di gudang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide yang berjudul Kriteria Metode Simple Additive Weighting. Kami menggunakan 3 kriteria utama untuk menentukan prioritas produksi. Yang pertama, penjualan dengan bobot 40% sebagai kriteria benefit, artinya semakin tinggi angka penjualannya, maka produk tersebut semakin diprioritaskan untuk diproduksi. Yang kedua, profit dengan bobot 40% sebagai kriteria benefit, semakin besar keuntungan yang dihasilkan suatu produk, maka semakin tinggi nilai prioritasnya. Dan yang ketiga, sisa stok dengan bobot 20% sebagai kriteria cost. Nah, kalau ini berbeda dengan 2 kriteria sebelumnya. Semakin banyak stok yang masih tersedia di gudang, maka prioritas produksinya akan semakin rendah agar tidak terjadi penumpukan barang. Jadi, sistem yang akan lebih memprioritaskan produk yang penjualannya tinggi, profitnya besar, dan stoknya sedikit. Yang kedua, yaitu slide aturan dasar Fuji Sugeno. Setelah produk diprioritaskan menggunakan metode SAW, tahap berikutnya adalah menentukan berapa jumlah produksi yang harus dibuat menggunakan metode Fuji Sugeno. Pada metode ini terdapat 2 variabel input, yaitu tren pasar dengan skala 0-100 dan sisa stok dengan skala 0-100. Sistem kemudian menggunakan 9 aturan bisnis rule untuk menyesuaikan keputusan produksi. Misalnya, jika tren pasar sedang sepi tetapi stok sudah kritis, maka pabrik tetap memproduksi sekitar 70% dari target normal untuk mengantisipasi kekurangan barang. Dengan aturan tersebut, keputusan produksi menjadi lebih fleksibel dan mendekati kondisi nyata di lapangan. Baik, ini adalah slide untuk tampilan sistem DSS. Pada bagian kiri terdapat hasil perangkingan produk menggunakan metode SAW. Produk dengan skor SAW tertinggi akan mendapatkan prioritas produksi terlebih dahulu. Setelah produk dipilih, pengguna dapat memasukkan nilai tren pasar dan sisa stok pada bagian kanan. Sistem kemudian menghitung target produksi menggunakan metode Fuji Sugeno dan menampilkan rekomendasi jumlah produksi yang harus dibuat. Dengan demikian, pengguna tidak hanya mengetahui produk mana yang diprioritaskan, tetapi juga berapa jumlah yang sebaiknya diproduksi. Oke, masuk ke web demonya. Web ini temanya adalah penentuan jumlah produksi barang berdasarkan riwayat penjualan dan stok. Nah, kami membuat web ini menggunakan HTML, Tailwind CSS, dan JavaScript saja, karena tampilannya agak simpel. Di sini ada ranking, nama produk, sales, profit, stok, dan score SAW. Jadi di sini ada score SAW. Score SAW ini pada 0,9244.
Nah, dapat skor SAW ini adalah di sini perhitungannya. Jadi 0,9244 ini didapat dari menilai riwayat penjualan. Jadi porsinya 40%. Contohnya di sini adalah nilai yang didapat 0,94 kali 40. 40% sama dengan 0,3778. Nah, hasil menilai untung atau profitnya adalah 40% juga. Jadi 0,87, 40% sama dengan kan 0,3467. Nah, langkah ketiga, nilai beban stok di gudang. Porsinya 20%. Jadi untuk nomor 3 adalah nilai yang didapat 1. Di sini 1,00 itu 1 dikali 20, jadi 0,2000. Jadi ini tuh dijumlahin ketiganya. Jadi 0,3778 ditambah 0,3467 ditambah 0,2000. Jadinya adalah 0,9244. Nah, di sini ada ranking. Nah, ranking ini didapat dari skor SAW. Semakin tinggi rankingnya, semakin tinggi juga skor SAW-nya. Nah, untuk tren pasar aktualnya skalanya adalah 0 sampai 100. Di sini juga sisa stok di gudang skalanya 0 sampai 100. Nah, maksudnya apa? 0,0 sampai 100 ini adalah ketika 0 sampai 25 itu sepi. Tapi 26 sampai 75 itu normal. 76 sampai 100 itu ramai. Jadi skalanya itu ada 3. Sepi, normal, dan ramai. Sisa stok juga sama, 0 sampai 25 kritis, 26 sampai 75 aman, dan 76 dikurangi 100 itu berlebih. Di sini contoh tren pasarnya itu 65. Nah, 65 berarti di sini normal. Berarti sisa stok gudangnya coba 20. 20 berarti kritis. Jalankan mesin hitung. Ini akan memproses perhitungan otomatis. Jadi target produksi finalnya itu 221. Kenapa? Jadi situasi pasar jalan stabil, namun stok gudang menipis dan berstatus kritis. Sistem akan memerintahkan pabrik untuk beroperasi maksimal 100% dari kapasitas normal 170 botol demi mengamankan pasokan besok. Jadi rumusnya itu pertama, mesin membaca angka tren 65. Nah, 65 itu udah dari sini sebagai kondisi normal dan 60% ramai. Nah, kedua, angka stop 20 dibaca kondisi 100% sedikit ini kritis. Nah, jadi hukumnya ada 2 hukum sih, normal dan sedikit. Untuk hukum normal dan sedikit, pabrik mencetak 100%. Nah, kapasitas normal ada 170 botol. 170 botol ini dapat dari sales. 170 botol salesnya. Nah, 170 botol maka 100% dikali 170 sama dengan 170 botol. Nah, hukum yang kedua adalah hukum ramai dan sedikit. Pabrik mencetak 150%. Kapasitas normal adalah 170 botol, tadi dapat dari sales, maka 150 dikali 170 sama dengan 225 botol. Jadi rumus diversifikasi Sugeno-nya adalah 40% dikali 170 ditambah 60% dikali 255 sama dengan 221. Nah, di sini kenapa jadi gak ada nol-nolnya, karena di produksi pabrik kan gak mungkin produksi itu nilainya desimal. Nah, maka target kuantitas dibulatkan menjadi 221. Jadi di sini nolnya aja dihilangkan karena produksi itu kan gak mungkin bernilai desimal, jadi dibulatkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari kelompok ini. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.